berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tersebut, menghubungkan hakim dengan penciptaannya serta ajarannya yang harus diikuti. Dalam pidatonya Profesor Rohmat menyebutkan dua tugas manusia di muka bumi, yakni sebagai hamba dan sebagai pengemban amanah menjaga bumi atau Khalifatullah fil ard. Hakim harus menjaga keseimbangan bumi, jangan merusak bumi ini. Ini merupakan introspeksi bagi semua anak bangsa, khususnya umat Islam, yang baru selesai melakukan refleksi diri pada bulan Ramadan. Sebagai catatan tambahan, mengaitkan keilahian juga sebelum ini, telah dilakukan Megawati Soekarnoputri dalam tulisannya di Kompas, dengan mengutip istilah keagamaan, qanaah, terkait dirinya sebagai sahabat pengadilan MK amicus curiae. Menurut Profesor Rohmat, dalam Islam ada 3 golongan hakim. 2 golongan pasti masuk neraka. Hanya 1 golongan masuk surga. Golongan yang masuk surga adalah hakim yang mempunyai ilmu atau berkapasitas atau profesional, dan sekaligus memutuskan berdasarkan kebenaran. Sedangkan hakim lainnya, yang masuk neraka, adalah hakim berilmu atau profesional tapi culas alias curang. Hal ini menurutnya terjadi karena banyak hal, diantaranya disogok maupun ditekan. Golongan lainnya hakim bodoh, yang akhirnya membuat keputusan salah. Alasan kedua, Profesor Rohmat sebenarnya seorang kiai besar. Merujuk Wikipedia, istrinya adalah cucu Kiai Wahab Hasbuoh, pendiri ormas terbesar Nahdlatul Ulama NU. Dia sendiri pernah menjadi ketua NU Yogyakarta, dan malang melintang di organisasi kemahasiswaan NU sejak mahasiswa. Kehadiran Profesor Rohmat dalam demonstrasi kemarin tentu melengkapi klaim pluralitas Islam di Indonesia. Jika Profesor Egy dan Kiai Sobri Lubis saja, misalnya, orang-orang menganggap mereka hanya sebagai representasi kaum militan. Padahal dalam teori totalitas militanisme sebuah gerakan, keikutsertaan tokoh-tokoh non-militan merupakan faktor kunci sebagai ukuran dalamnya kemarahan rakyat. Ditambah lagi 2 orang tokoh cawapres yang merasa teraniaya dalam isu kecurangan adalah tokoh utama NU, yakni Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Sudah seharusnya ada tokoh NU dalam sebuah demonstrasi akbar. Profesor Rohmat sepanjang sejarahnya selama ini, dikenal sebagai tokoh yang lembut, yang berpikir penuh kalkulasi. Sehingga Profesor Rohmat mengaitkan jihad fisabilillah pada keterlibatan aksi di depan MK kemarin. Kosa kata jihad biasanya keluar dari mulut ustadz kelompok militan garis keras. Namun, kemarin itu keluar dari mulut Profesor Rohmat sendiri, yang dikaitkannya dengan kelengkapan pilar Islam. Hal ini menunjukkan adanya anomali besar dalam perjalanan bangsa kita. Suatu kecemasan yang merasuk jiwa Profesor Rohmat tersebut. Alasan ketiga, pentingnya pidato Profesor Rohmat adalah, bangsa ini di persimpangan jalan. Sebagai tokoh pendidikan, yakni anggota Majelis Wali Amanah UPI Bandung dan profesor di UNY Yogyakarta, analisis Profesor Rohmat pastinya bertumpu pada kualitas sumber daya manusia human capital. Selain itu, seorang pendidik biasanya berpikir analisis long term. Profesor Rohmat mengatakan bahwa saat ini Indonesia akan menjadi bangsa progresif atau sebaliknya mundur. Statement seperti ini adalah sebuah assessment berbahaya. Sebab, semua kita tahu hampir 79 tahun kita merdeka kita terjebak pada bangsa ber-IQ rendah, atau rata 78,49. Lihat World Population Review 2024, di bawah Myanmar, Kamboja dan Vietnam, serta terjebak atau dijebak dalam pengemis bansos. Dengan demikian, kebangkitan bangsa ini diperlukan sekarang, hanya saatnya sekarang, yakni melalui spirit perubahan. Sebuah langkah membelokkan arah bangsa ke depan. Menurut Profesor Rohmat, harus lebih banyak hakim MK yang mengambil keputusan benar. Jika secara teori hakim masuk neraka 2 kali lipat, dibandingkan masuk surga, dengan dorongan kaum idealis, seharusnya yang masuk surga lebih banyak 2 kali lipat. Dengan demikian bangsa ini akan selamat nantinya. Profesor Rohmat Wahab, tokoh pendidikan, telah merujuk pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa secara teoritis 2/3 hakim masuk neraka. Hal ini berdasarkan penggolongan hakim dalam Islam, yakni 1/3 yang masuk surga adalah yang berpengetahuan atau profesional dan memutuskan dengan kebenaran. Sedangkan lainnya, pintar tapi culas serta hakim bodoh.
Aksi demonstrasi Jumat Akbar di depan MK kemarin merupakan panggilan jihad fisabilillah sebagai tanggung jawab keimanan manusia, menjaga bumi dari kerusakan Khalifatullah fil ard. Sebagai dedengkot Nahdlatul Ulama, Profesor Rohmat adalah orang lembut yang selama ini tidak banyak dikenal sebagai tokoh sentral bangsa kita. Namun, kehadirannya kemarin dan pidatonya telah membuat lanskip perjuangan kaum perubahan semakin jelas, ideologis dan plural. Semoga saja para hakim MK memikirkan teriakan orang-orang idealis, seperti Profesor Rohmat, sebagai bagian spiritual dalam pengambilan keputusan hakim agar KPU melakukan pemungutan suara ulang, sehingga kita menemukan pemimpin bangsa secara hakiki. Namun, jika hakim MK culas atau bodoh, biarlah mereka nantinya menjadi penghuni neraka jahanam.